Di kedalaman ruang bawah tanah yang terkunci rapat di Washington DC, di balik dinding-dinding institusi sains paling dihormati di dunia, tersimpan sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan seluruh narasi sejarah dunia. Dokumen resmi pemerintah dan jurnal ilmiah abad ke-19 mencatat sebuah kenyataan yang mengerikan. Ketika tanah Amerika pertama kali digali, yang ditemukan bukanlah sekadar tanah kosong, melainkan kuburan massal dari sebuah ras manusia raksasa berambut merah dengan 2 baris gigi. Namun, hanya dalam hitungan bulan setelah lembaga Smithsonian menyita ribuan kerangka tersebut, seluruh bukti fisik itu lenyap tanpa bekas. Seolah-olah, makhluk-makhluk setinggi 3 meter ini tidak pernah menginjakkan kaki di bumi. Namun, itu belum bagian paling aneh. Sesuatu yang membuat para peneliti independen merinding bukan hanya ukuran kerangka yang mencapai 8 hingga 10 kaki, melainkan struktur biologis mereka yang menentang hukum alam. Ketika rahang dari tengkorak-tengkorak setinggi raksasa ini dibersihkan, ditemukan double rows of teeth, 2 baris gigi yang berjejer sempurna di bagian atas dan bawah. Ditambah ketebalan tulang tengkorak 2 kali lipat dari manusia normal. Ini bukan mutasi genetik acak dari satu individu cacat, melainkan karakteristik biologis dari sebuah ras yang sepenuhnya berbeda. Sebuah struktur yang dirancang khusus untuk menopang berat tubuh ekstrim yang secara fisika mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Dan sampai hari ini, tidak ada yang mampu menjelaskan hal tersebut. Kasus ini menjadi misteri terbesar karena adanya perang narasi yang sangat brutal. Di satu sisi, ada lebih dari 1.000 laporan surat kabar resmi dan catatan arkeologi abad 19 yang menulis penemuan ini dengan presisi tinggi. Namun di sisi lain, sains arus utama bersikap seolah-olah terjadi delusi massal atau konspirasi kebohongan terbesar dalam sejarah modern. Mengapa sebuah institusi ilmiah modern begitu gigih menghapus keberadaan ras ini, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang gelap Smithsonian yang membuat mereka memilih untuk mengubur fakta ini? Awalnya, semua terlihat sederhana. Cerita ini bermula pada abad ke-19, masa di mana Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi ke wilayah barat. Para pemburu, petani, dan penjelajah mulai membuka hutan belantara dan menggali tanah untuk membangun pemukiman. Muncul asumsi bahwa mereka adalah peradaban pertama yang menjinakkan tanah liar tersebut, tanpa pernah menyadari bahwa jauh di bawah lapisan tanah yang dicangkul ada sesuatu yang telah terkubur dan tertidur selama ribuan tahun. Di wilayah Nevada yang gersang dan berbatu, suku Paiute telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Bagi para antropolog awal, suku Paiute hanyalah suku asli dengan tradisi lisan yang sederhana. Namun, suku ini memiliki satu aturan ketat yang diwariskan turun-temurun: jangan pernah sekali-kali mendekati atau mengusik sebuah goa terpencil yang dikenal sebagai Goa Lovelock. Bagi mereka, goa itu bukanlah sekadar lubang di tebing, melainkan monumen dari sebuah perang kuno yang sangat berdarah. Tetapi, sebuah detail kecil mengubah segalanya pada tahun 1912. 2 penambang lokal bernama James Hart dan David Pugh masuk ke dalam Goa Lovelock untuk menggali kotoran kelelawar sebagai bahan pupuk. Saat sekop, mereka menghantam lapisan tanah yang dalam. Mereka menemukan sepasang sandal kuno berbahan serat tumbuhan. Sandal itu tidak normal, ukurannya sangat raksasa, setara dengan ukuran sepatu nomor 29 manusia modern. Yang terjadi berikutnya jauh lebih mengejutkan. Ketika tim arkeolog resmi turun tangan melakukan penggalian pada tahun 1912 dan 1924, mereka tidak hanya menemukan sandal, tetapi juga mumi-mumi berambut merah dengan tinggi mencapai 10 kaki.
Fakta berikutnya membuat penyelidik kebingungan karena penemuan fisik di Goa Lovelock ternyata cocok 100% dengan legenda kuno suku Paiute yang selama ini dianggap dongeng oleh para ilmuwan. Suku Paiute mencatat bahwa leluhur mereka pernah berperang melawan ras raksasa kanibal berambut merah yang disebut Sitecah. Legenda itu mengatakan bahwa raksasa terakhir dijebak dan dibakar hidup-hidup di dalam goa tersebut. Dan benar saja, saat tim arkeolog memeriksa langit-langit Goa Lovelock, mereka menemukan lapisan arang hitam yang sangat tebal, membuktikan bahwa sebuah kebakaran masif memang sengaja disulut di pintu masuk goa ribuan tahun lalu, persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Penemuan ini langsung memicu demam penggalian gundukan tanah kuno atau mounds di seluruh Amerika Serikat. Penyelidikan pun meluas ke Ohio, West Virginia, Iowa, hingga California. Di Serpent Mound dan Miamisburg, Ohio, tim penyelidik menemukan kerangka setinggi 8 kaki dengan anatomi rahang ganda. Di Pulau Catalina, California, seorang peneliti bernama Ralph Glidden bahkan menemukan kerangka raksasa yang dikubur di dalam sarkofagus batu besar. Dikelilingi oleh kapak-kapak batu raksasa yang terlalu berat untuk diangkat oleh manusia biasa. Semua bukti ini difoto, dicatat, dan dilaporkan ke pemerintah. Dan disinilah misteri mulai berubah arah. Mendengar laporan penemuan masif ini, para perwakilan dari lembaga Smithsonian turun ke lapangan. Menggunakan otoritas resmi mereka sebagai lembaga sains tertinggi negara, mereka menyita semua kerangka, mengemasnya ke dalam peti-peti kayu besar, dan menjanjikan kepada publik bahwa temuan ini akan diteliti di laboratorium pusat mereka. Muncul harapan besar bahwa sejarah dunia akan segera ditulis ulang. Namun, begitu peti-peti kayu berisi tulang raksasa itu melewati gerbang Smithsonian, mereka menghilang dari muka bumi dan tidak pernah diperlihatkan lagi kepada siapapun. Teori pertama yang dilemparkan oleh sains arus utama adalah bahwa seluruh penemuan ini merupakan hoaks komersial. Pada abad ke-19, pameran keanehan fisik memang sangat menguntungkan dan banyak orang menipu publik demi menjual tiket kunjungan atau koran. Foto-foto raksasa yang beredar di internet saat ini bahkan terbukti berasal dari kontes Photoshop tahun 2002. Namun, kelemahan terbesar teori hoax ini adalah surat kabar abad ke-19 tidak hanya mengutip warga biasa, melainkan menyertakan laporan medis dari para dokter, insinyur, dan dokumen resmi pemerintah yang mengukur tulang-tulang tersebut secara presisi sebelum disita. Karena teori hoax memiliki banyak celah, muncul teori kedua yang menghubungkan temuan ini dengan mitologi global kuno. Dari kisah Nephilim di Alkitab, teks Weda di India, hingga kisah Daud dan Goliat, raksasa selalu ada dalam memori kolektif manusia. Teori alternatif ini bahkan mengaitkannya dengan interpretasi teks Sumeria tentang Anunnaki, ras alien dari planet Nibiru yang turun ke bumi untuk melakukan rekayasa genetika pada Homo erectus demi menciptakan pekerja tambang emas. Meski terdengar menarik, teori ini ditolak mentah-mentah oleh ilmuwan modern karena dianggap terlalu fiktif dan tidak memiliki bukti laboratorium yang valid. Namun, ada teori ketiga yang jauh lebih masuk akal dan berbasis pada intrik politik sains. Pada tahun 1881, arah politik arkeologi di Smithsonian berubah drastis. Di bawah John Wesley Powell, lembaga ini awalnya mendukung diffusionism, teori bahwa budaya kuno saling terhubung lewat pelayaran antar benua. Namun, ketika Cyrus Thomas mengambil alih, mereka berbalik arah menjadi isolationism. Narasi yang ingin dibangun adalah bahwa suku asli Amerika berkembang mandiri dan primitif. Demi apa? Demi membenarkan eksploitasi tanah oleh pemerintah AC kala itu.
Keberadaan ras raksasa berambut merah dengan teknologi maju akan menghancurkan narasi politik tersebut, sehingga bukti-buktinya harus dilenyapkan dari buku sejarah. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa bukti kontak antar benua kuno yang berusaha disembunyikan itu justru bokor melalui anomali ilmiah yang tidak bisa dibantah. Para ahli botani dikejutkan oleh temuan ubi jalar asli Amerika di Kepulauan Cook, Polinesia yang berasal dari tahun 1000 Masehi, lengkap dengan kesamaan nama linguistiknya. Lebih gila lagi, ketika para ilmuwan menguji mumi Firaun Ramses II dari Mesir kuno, mereka menemukan kandungan kokain dan nikotin di dalam jaringan tubuhnya. Padahal, pohon koka dan tembakau hanya tumbuh di benua Amerika pada masa itu. Ini adalah bukti mutlak bahwa ribuan tahun sebelum Columbus, perdagangan lintas samudra telah terjadi. Sebuah fakta yang terus-menerus diredam oleh sains arus utama karena akan meruntuhkan seluruh fondasi sejarah yang mereka bangun. Hingga detik ini, misteri kemana perginya tulang belulang raksasa tersebut terkunci di balik dinding hukum yang mustahil ditembus. Pemerintah AS memiliki undang-undang repatriasi atau NAGPRA yang mewajibkan semua lembaga mengembalikan sisa jenazah purba kepada suku aslinya. Namun, ada satu pasal pengecualian yang sangat aneh. Undang-undang ini secara spesifik mengecualikan lembaga Smithsonian. Hal ini membuat ruang bawah tanah mereka kebal dari audit publik dan penyelidikan independen. Pertanyaan terbesarnya adalah, jika kerangka raksasa itu hanya mitos atau hoax belaka, mengapa pemerintah harus membuat hukum khusus untuk melindungi kerahasiaan ruang penyimpanan Smithsonian? Sains arus utama seringkali menggunakan 4 tahap pemberangusan untuk membungkam ide alternatif, dikritik, dipinggirkan sebagai konspirasi, diserang secara personal, dan akhirnya disensor total. Penemuan situs purba seperti Göbekli Tepe membuktikan bahwa garis waktu sejarah kita selalu salah dan terus mundur. Saat layar gawai dimatikan malam ini dan mata bersiap untuk tidur, sebuah pertanyaan besar akan terus membayangi pikiran. Apakah manusia modern benar-benar penguasa pertama di bumi ini?